Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pinisepuh, hadirin wal hadirat, insyaallah yang dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang semuanya saya hormati. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita bersama. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Nikmat iman dan Islam, kekuatan lahir dan batin, sehingga kita masih bisa untuk bertemu, bersilaturahim di majelis yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini. Kemudian sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi kita, teladan kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan juga kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga kepada umatnya, termasuk kita yang ada dalam majelis ini. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita meneruskan kajian yang dahulu. Itu adalah era Madinah, ya, atau Madinah. Nah, ini kita akan mengangkat tentang piagam Madinah. Barangkali Bapak Ibu sekalian masih asing ini tentang piagam Madinah. Ini saya carikan referensinya, kemana saya temu itu dari kitabnya, ini ditulis oleh Imam Ibnu Hisham, ya, Sirah An-Nabawiyah, itu terkait dengan piagam Madinah. Nah, ini ayat terkait dengan itu adalah surat Al-Hasr, surat yang ke-59 ayat 9 sampai 10. Kita baca dahulu Bapak Ibu sekalian. Gitu nih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman. Min qablihim. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Wa may
yuqa suhha nafsih faulaika humul muflihun. Walladzina ja'u min ba'dihim yaqulun Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Walladzina dan orang-orang tabawa'u yang menempati daro, yaitu kota Madinah. Dari itu rumah, daerah, wilayah yang dimaksudkan adalah Madinah. Wal imana dan telah memiliki iman min qablihim dari orang-orang sebelum mereka, maksudnya adalah orang muhajirin. Yuhibbuna yang mereka itu adalah orang-orang Ansor, mencintai man orang hajaro yang berhijrah ilaihim kepada mereka. Wala yajiduna dan tidak mendapati mendapati orang-orang Ansor itu fi sudurihim di dalam dada mereka hajatan, suatu motivasi, suatu kebutuhan, ya, mimma utu terhadap apa-apa yang mereka berikan kepada orang-orang muhajirin. Wa yu'siruna dan mereka itu orang-orang Ansor, ya, lebih mengutamakan terhadap orang-orang muhajirin ala anfusihim terhadap kebutuhan mereka sendiri, walau kana bihim khossosoh, walaupun mereka itu mengalami kesulitan ataupun sangat membutuhkan itu. Wa mayuqa dan barang siapa yang terpelihara suha nafsihi dari sifat kikir, ya, faulaika maka mereka itu adalah humul muflihun, adalah orang-orang yang beruntung. Walladzina dan orang-orang ja'u yang datang mim ba'dihim setelah mereka, yaquluna mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Allah ya Tuhan kami ampunilah kami, wali ikhwanina dan kepada saudara-saudara kami, alladzina yang mereka itu sabakuna telah mendahului kami bil imani dengan iman. Wala taj'al dan janganlah engkau jadikan fi qulubina di dalam hati-hati kami ini ghillan, yaitu sifat hasad, dengki, iri, ya, benci, tidak suka, marah, ya, lilladzina kepada orang-orang amanu yang mereka itu beriman. Rabbana wahai Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau rauf, maha belas, maha lembut, rahim, kasih sayang. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran, ya, gambaran keadaan orang-orang muhajirin dan orang-orang Ansor. Orang Madinah dan orang yang datang ke Madinah. Orang-orang Ansor menika nggih suku Aus dan suku Khosros, ya.
suku Aus dan suku Khosros yang telah beriman kepada risalahnya Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka disebut sebagai Ansor. Ya, Al-Ansor maksudnya adalah mereka membantu, menolong segala kebutuhan yang diperlukan terhadap oleh orang-orang yang berhijrah. Ya, menyediakan segala kebutuhan orang-orang yang sedang berhijrah itu. Mereka menyediakan apa saja yang dibutuhkan itu, bahkan mereka sendiri aja susah begitu ya, tapi mereka lebih mengutamakan tamu yang datang itu, walau kana bihim khososoh begitu, wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khososoh. Ini sifat dermawannya orang-orang Ansor. Maka kemudian digambarkan di sini oleh Allah, wa mayuqa suha nafsihi faula ika humul muflihun. Barang siapa yang terpelihara dari sifat kikir, jauh dari sifat kikir gitu ya, karena murahnya orang-orang Ansor itu, maka digambarkan sebagai faula ika humul muflihun. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Dan kemudian waladina ja'u min ba'dihim, kemudian orang-orang yang datang setelah mereka itu ya, mereka berdoa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, ini penting, ini doa penting nih Bapak Ibu sekalian. Supaya supaya sifat enggak suka, benci, iri yang ada di dalam dada kita itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini doa yang diajarkan oleh Allah, yang dikumandangkan oleh orang-orang Muhajirin dan Ansor itu. Ya, sifat kebencian, sikap tidak suka begitu ya. Nah, ini doa dalam rangka untuk menghilangkan hati yang model begitu itu Bapak Ibu sekalian. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, menikah. Ini doa yang bisa kita panjatkan, kita lakukan pada saat habis sholat Bapak Ibu sekalian. Ya karena apa? Karena agama atau Gusti Allah lan Rasulipun mengajarkan kepada kita menika hati ingkang rahmah. Ini kan? Hati yang penuh kasih sayang. Kalau dada hati kita itu dipenuhi sikap rahmah, itu tujuan agama. Kemudian dijauhkan dari sifat-sifat ghil, sifat-sifat tidak suka, sifat-sifat benci, sifat-sifat iri, ya, suka dendam. Ya, ini insya Allah dengan doa yang sering kita panjatkan, insya Allah hati kita itu yang sempit itu akan menjadi luas dan lapang, plong. Semuanya kita ikhlaskan karena Allah. Ngoten. Ikhlas karena Allah. Insya Allah. Yo mungkin ya kita itu ya jenengane menungso gitu Bapak Ibu. Yo marah tapi insya Allah cepet hilang. Bar marah nggih senyum lagi. Ngoten. Ya namanya manusia itu ya marah itu wajar. Tapi marahnya itu tidak berlarut-larut. Sengit ki ya wajar, tapi sengitnya cepet hilang gitu. Sengitnya cepet hilang gitu. Ngoten. Ini maka doa ini perlu kita panjatkan Bapak Ibu. Kalau itu bisa kita lakukan luar biasa, hati itu enak, itu merdeka. Jadi orang itu merdeka. Kalau kita benci kepada seseorang, mau ketemu aja susah itu kan? Beban berat itu luar biasa itu. Mau ketemu orang yang kita benci itu beban berat. Itu kan penderitaan itu. Repot menderita ngoten. Ketemu orang itu menderita luar biasa. Ya kan? Pikirannya macam-macam itu. Nah, ini doa yang barangkali bisa kita wiridkan, bisa kita panjatkan dalam ya hidup kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus ini terkait dengan perjanjian Madinah atau yang dikenal dengan Sahifatul Madinah atau Wasiqatul Madinah. Ini piagam pertama atau perjanjian atau konstitusi pertama dunia Bapak Ibu sekalian.
Kalau Bapak Ibu sekalian, ya, waktu SMA, waktu SMP itu kan diajarkan oleh para guru kita, ustadz kita itu, piagam pertama itu adalah Magna Carta Inggris pada abad ke-12. Itu kan itu boten pertama menika. Ya, piagam pertama terkait dengan konstitusi undang-undang menika nggih menika Sahifatul Madinah atau Wasiqatul Madinah. Jadi dados sejarahipun Bapak Ibu sekalian, undang-undang yang dibikin oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika dalam rangka untuk memadai berbagai elemen masyarakat yang berbeda-beda wonten kota Madinah. Dados Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah tekan Madinah menika menemukan banyak masyarakat yang berbeda, ngoten. Yang berbeda. Makanya dulu kaum Khosros, kaum Aus menika berkonflik itu karena berbeda-beda. Kemudian modelnya backing-backingan. Ya, suku Aus dibackingi oleh suku Yahudi ini, suku Khosraj dibackingi oleh suku Yahudi ini, dan seterusnya. Sehingga kemudian konflik menika tidak pernah surut. Jadi konflik Aus dan Khosraj menika sekitar 120 tahun. Beberapa kali terjadi peperangan yang kemarin sudah kita cerita menika. Peperangan yang terakhir yang dilakukan oleh Aus dan Khosraj menika adalah peperangan Bu'as yang menewaskan banyak para pemimpin di antara kedua belah pihak menika. Ya, itulah yang kemudian menjadi duka yang mendalam menika, sehingga orang-orang Aus, orang-orang Khosraj menika menemui Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam wonten Mekah, ya, ditemui oleh Kanjeng Nabi wonten Mina wonten niku. Mereka minta nasihat kepada Kanjeng Nabi, dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an sehingga mereka beriman kepada Allah, dan itulah merupakan bibit-bibit keimanan atau orang-orang Islam wonten Madinah menika yang akhirnya kemudian itu mengundang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk berhijrah wonten Madinah. Yang dari perjanjian yang disebut dengan perjanjian Aqobah, Aqobah pertama dan kedua menika. Sehingga kemudian Kanjeng Nabi hijrah wonten Madinah dan melihat ternyata di Madinah menika sangat pluralistik. Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sensus. Keliling kota Madinah dilihat, ya, sekitar diperkirakan penduduk Madinah itu sekitar 10.000 orang. Sekitar 10.000 orang penduduk Madinah menika. Ya, gak begitu banyak ya menika, 10.000 orang. Sak desa lah sekarang ini. Ya satu kecamatan nggih. Ibaratipun sak kecamatan. Kalau desa mriki berapa ribu nih? Ada 5.000 Pak Lurah. 2.000 berarti ada berapa desa? Ada 5 desa, ya sekitar satu kecamatan lah ya. Nah, gitu. 10.000 orang. Nah, orang Muslim, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya itu hanya sekitar 1.500 orang. Dari 10.000 orang lebih menikah 11 lah, 10.000 sampai 11.000 menikah yang beriman kepada Allah menikah sekitar 1.500 orang. Sementara orang Yahudi yang menempati kota Madinah menikah ada sekitar 4.000 orang. Jadi lebih banyak orang Yahudi ya. Kemudian orang-orang musyriknya itu sekitar 4.500 orang, sekitar 4.500 orang. Nah, menikah. Terus orang Muslim minoritas, orang yang beriman itu ketika Kanjeng Nabi pertama kali hijrah wonten Madinah menika sekitar didapati 1.500 orang yang beriman. Nah, dari situasi yang demikian itulah kemudian Kanjeng Nabi menyatukan masyarakat yang berbeda menika, ya, di Madinah menika untuk menjadi umat yang satu. Begitu, umat yang satu. Disatukan dengan berbagai macam perjanjian, sehingga pada awalnya yang konflik menika kemudian hilang konfliknya karena faktor perjanjian. Nah, salah satu kali pun Kanjeng Nabi adalah menika
mengesahkan tentang undang-undang untuk kota Madinah menika yang dikenal dengan Sahifatul Madinah ataupun Wasiqatul Madinah. Ya, ngoten niku critanipun Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, menika Bapak Ibu sekalian terkait dengan nilai-nilai apa yang dikandung di dalam undang-undang yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ada banyak nilai Bapak Ibu. Kalau kita baca ya di dalam kitabnya Imam Ibnu Hisam niko ada beberapa nilai kalau saya baca niko. Sebagai contoh, umpamanya kalau di pendahuluan menika dalam undang-undang menika Kanjeng Nabi ngeten iki menyatakan Bismillahirrahmanirrahim. Hadza kitabun min Muhammadin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hadza kitabun. Ini undang-undang kitabun yang tertulis min Muhammadin dari Muhammad an-Nabi, yaitu seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang undang-undang ini adalah bainal mu'minin, ya, berlaku untuk orang-orang mukmin, wal muslimin, dan orang-orang muslim, min Quraisyin, dari suku-suku Quraisy, wa Yasriba, dan penduduk Madinah, wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Maksudnya orang-orang yang mengikuti mereka adalah para sekutu-sekutu. Jadi biasanya pun kalau orang-orang Makkah Madinah mereka punya sekutu. Suku ini punya sekutu gitu. Jadi kalau ada konflik dia ngajak sekutunya. Berperang ngajak sekutunya. Begitu. Makanya konflik itu nggak pernah surut-surut karena mereka itu punya masing-masing sekutu. Nah, ngoten niku. Wa man tabi'ahum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, falahiqa bihim, dan kemudian mereka itu setuju dalam satu visi. Nah, niku. Falahiqa bihim. Mereka setuju dalam satu visi, bertemu dalam satu visi. Waja'ada ma'ahum, dan mereka berjuang bersama mereka. Ya, mereka itu berjuang bersama-sama dalam rangka untuk mewujudkan visi itu. Nah, itu. Nah, ini pendahuluan ya dari undang-undang yang ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW dari beragam suku yang ada di kota Madinah menika. Jadi disatukan ya orang-orang mukmin, muslim, orang-orang Yasrib semuanya dari suku Aus, Khosros, orang-orang Yahudi disatukan ya untuk disepakati ya begitu, dan bertemu memiliki satu visi, tujuan bersama, dan mereka berjuang dalam rangka untuk mewujudkan visi ataupun misi yang hendak dicapai dari kota Madinah menika. Wah, maju sekali nih ternyata nih yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ternyata dari ini Bapak Ibu sekalian, itu konflik yang selama ini terjadi reda. Ya. Kenapa? Karena orang-orang Madinah itu sepakat semua ya, dan betul-betul mewujudkan apa yang tidak dicapai daripada kesepakatan yang telah mereka sepakati menika. Jadi kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, itu adalah di poin yang pertama ini di pasal 2 menika. Itu terkait dengan prinsip jaminan kehidupan masyarakat. Itu kalau kita baca di dalam konstitusi Madinah menika. Jadi bahwa jaminan masyarakat itu harus diwujudkan atau at-takafulul ijtimai. Jadi masyarakat itu saling menjamin antara satu dengan yang lain. Nah, ini kalau kita baca Bapak Ibu sekalian, wal muhajiruna min Quraisyin ala rabi'atihim yata'aqaluna bainakum ahdan lidiyatin wa i'ta'iha. Ya. Al muhajirun, orang-orang muhajir, min Quraisyin, dari orang Quraisy, ala rabi'atihim, mereka hidup sesuai dengan kebiasaan mereka. Yata'aqaluna, mereka itu saling bahu membahu, bainakum, di antara mereka. Apa? Ahdan lidiyatin, yaitu mereka bertanggung jawab terhadap satu diyat. Diyat menika adalah ketika ada kelompok melakukan suatu perbuatan pidana, itu kan wonten diyat yang harus dibayar.
denda yang harus dibayar. Maka mereka kelompok itu harus bertanggung jawab untuk membayar diat itu, ya. Wa i'tahi, ya, untuk melakukan pembayaran terhadap diat itu. Terus tidak disokong orang per orang diat menika, tapi disokong oleh kelompok bertanggung jawab. Ya itu. Wa hum yafduna aniyahum, dan mereka itu menebus tawanan mereka. Nah, ketika berperang, ketika kelompoknya kok ditawan salah satunya, mereka harus bersama-sama melakukan penebusan. Ya, nggak boleh dibiarkan tawanan kok nggak ditebus, harus ditebus oleh kelompok yang bersangkutan. Ya begitu. Bil ma'rufi wal qisti, dengan cara ma'ruf wal qisti, dan dengan cara adil, bainal mukminin, di antara orang-orang mukmin. Nah, mereka tanggung jawab. Ya, ketika ada tawanan perang, maka harus bersama-sama bergotong royong untuk menjamin yang tertawan itu harus tetap selamat dengan cara bagaimana ditebus secara bergotong royong di antara mereka. Ini maksudnya ini adalah jaminan kehidupan sosial, ya, yang dilakukan itu. Kalau tidak, ya maka akan mesak nih orang-orang yang tertawan menika sebagai orang yang sukarelawan umpamanya begitu, sudah ikut berjuang di jalan Allah, ternyata mereka tertawan, nggak diapa-apakan. Nah begitu. Maka di sini ditentukan jaminan begitu. Jadi ketika ada satu orang, dua orang dari kelompok A, kelompok muhajirin, ketika mereka itu ikut berperang kok tertawan, maka kelompok muhajirin harus bergotong royong dalam rangka untuk melakukan penebusan terhadap tawanan itu. Nah ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, prinsip kebebasan keyakinan. Wah, ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu memberikan toleransi kepada keyakinan-keyakinan yang berbeda. Kenapa? Begini Bapak Ibu sekalian, karena yang namanya agama menika, keyakinan menika nggak bisa dipaksakan. Agama dan keyakinan itu hanya bisa didakwahkan dan dibimbingkan. Nah itu, didakwahkan dan dibimbingkan, dipaksakan mboten saged. Makanya di dalam surat Al-Baqarah, di sini saya salah nulis pun. Di sini tercantum 152 nggih, tapi yang benar 256. Itu salah nih. Surat Al-Baqarah 256. Yang bunyinya adalah ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy faman yakfur bitaghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan di dalam agama. Ngapa? Qad tabayyana rusdu minal ghayy. Yang namanya bimbingan, irsyad, petunjuk itu jelas. Minal ghayy, dari segala sesuatu yang sesat. Artinya ini peran dakwah. Ketika dakwah itu berjalan baik, berjalan lancar, itu masyarakat bisa menilai sendiri mana yang baik, mana yang buruk. Nggak perlu dipaksa. Begitu. Maka oleh sebab itu Kanjeng Nabi menjamin terkait dengan kepercayaan agama yang berbeda-beda, dijamin. Di sini diungkapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna Yahuda bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Sesungguhnya umat Yahudi Bani Auf itu satu umat bersama orang-orang mukmin. Wah, ini orang Yahudi oleh Kanjeng Nabi diakui sebagai satu umat bersama orang mukmin. Lil Yahudi dinuhum, bagi orang Yahudi agama mereka silakan dilakukan. Walil mu'minina walil muslimina dinuhum, bagi orang-orang muslim punya agama silakan laksanakan. Ngoten Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini memberikan jaminan orang-orang Yahudi yang masih percaya dengan agama, yakin dengan agama, ya silakan yakini kepercayaan kamu. Tapi bagi orang-orang mukmin juga punya keyakinan, dilakukan bebas. Begitu. Karena di dalam konsep agama kita la ikraha fiddin. Dalam surat Al-Kafirun ditegaskan kan, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Terus jelas menika. Jadi
garis-garisnya itu jelas, nggak boleh dicampur-campur. Kalau ada orang kepercayaan, ya silakan lakukan kepercayaan itu. Ya, orang Muslim punya kepercayaan, itu dilakukan dengan baik. Ini dijamin di dalam konstitusi, dalam piagam Madinah menika kepercayaan orang-orang Yahudi dijamin, orang-orang mukmin dijamin begitu, sehingga ini hidup nyaman Bapak Ibu sekalian. Yang selama ini orang itu saling curiga antara satu dengan yang lain menjadi nyaman. Ketika hidup masyarakat itu enak, tentrem, ibaratnya pun nggak ada konflik, itu kan dakwah itu kan lancar, gampang, gitu kan? Tapi kalau hidup itu sudah penuh konflik, mau dakwah saja angel, gitu kan? Mau masuk ke rumah orang yang satu berbeda satu kelompok sudah dicurigai. Wah, itu Muhammad kok masuk ke rumahnya si A kayak. Ada apa kayak? Ada apa? Sudah curiga itu. Tapi karena ini sudah dikatakan bahwasanya semua orang Madinah itu satu umat. Inna Yahuda Bani Auf ummatun ma'al mu'minin. Ya, satu umat bersama orang-orang mukmin. Itu semua nggak ada kecurigaan antara satu dengan yang lain. Sehingga kemudian ketika Kanjeng Nabi itu masuk ke rumah siapa saja, nggak ada yang curiga, bebas melakukan dakwah menika. Makanya kan Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika situasi sudah diciptakan sedemikian rupa, trust, kepercayaan yang ditumbuhkan oleh Kanjeng Nabi yang selama ini saling curiga menika hilang, trustnya tumbuh, ya, saling percaya antara satu dengan yang lain, umat ini bersatu. Yang pada awalnya umat mukmin, orang-orang mukmin itu yang di Madinah itu sekitar 1.500. Setahun kemudian orang-orang Khosros, orang-orang Aus yang sisanya itu 4.500-an itu semuanya menjadi mukmin. Semuanya menjadi orang-orang mukmin. Jadi awalnya cuma 1.500, di tahun berikutnya semuanya menjadi orang-orang mukmin. Luar biasa begitu. Gitu ya. Karena ibaratnya pun Kanjeng Nabi itu bombong atine orang-orang Madinah. Ya, wis kamu hidup dengan kepercayaan silakan, kamu hidup dengan kepercayaan silakan. Tapi saya jalan terus dakwahnya. Percaya, menghargai itu. Akhirnya kemudian yang pada awalnya itu masih ragu-ragu berislam menjadi sangat yakin kepada keislaman yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini strategi Bapak Ibu, strategi dakwah. Jadi membangun trust itu penting. Ya. Kalau kita itu saling curiga antara satu dengan yang lain, hidup niku mboten enak, mboten nyaman. Yes, ngoten niku. Makanya Kanjeng Nabi yang diciptakan yang pertama kali adalah kepercayaan menika. Kepercayaan di antara orang-orang Madinah. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian adalah prinsip keadilan. Nah, ini penting karena hidup bermasyarakat tanpa sesuatu yang adil ya akan chaos, ya kan? Akan chaos. Yang satu dilayani, yang lainnya tidak begitu. Ya ketika yang satunya berbuat pidana diperlakukan kejam, yang satunya berbuat pidana dibiarkan. Itu kan bikin chaos itu. Ya situasi yang tidak adil yang demikian itulah yang kemudian akan menciptakan kecemburuan. Ya, dari kecemburuan itulah yang kemudian kehidupan masyarakat itu juga akan mengalami terkoyak, chaos, kekacauan dan seterusnya. Maka adil ini menjadi prinsip penting dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh sebab itu maka di sini di dalam konstitusi atau piagam Madinah yang dicetuskan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ingat niki. Wa inna 'alal yahudi nafaqatahum wa 'alal muslimina nafaqatahum. Wa inna, dan sesungguhnya 'alal yahudi, bagi orang-orang Yahudi memiliki beban tanggung jawab apa? Nafaqatahum, nafkah mereka. Wa 'alal muslimina nafaqatahum, demikian juga orang-orang muslim juga memiliki beban tanggung jawab nafkah. Podo sama. Ya. Ada beban tanggung jawab yang seimbang. Baik orang-orang muslim
ataupun orang-orang Yahudi. Demikian juga kelompok-kelompok kepercayaan agama yang lain yang ada di Madinah, semuanya sama, dibebani tanggung jawab yang sama. Nah ini keadilan Bapak Ibu sekalian. Makanya kemudian di dalam kalimat yang selanjutnya itu diungkapkan wa innahu lam ya'sam imru'un bi khalifihi. Ya, sesungguhnya ketika seseorang itu berbuat pidana, melakukan dosa, melakukan pelanggaran, lam ya'sam ru'un, maka dia itu tidak berdosa terhadap apa yang dilakukan oleh sekutunya. Umpamanya seseorang dari sekutunya itu melakukan perbuatan pidana, maka pidana itu tidak dibebankan kepada seluruh kelompok sekutu itu. Tetapi ketika dia melakukan perbuatan pidana, maka tanggung jawab personal. Nah, ngoten niku. Jadi bertanggung jawab personal. Jadi tidak kemudian ditanggung renteng oleh seluruh kelompoknya, kecuali kalau pembayaran diat. Kalau pembayaran diat itu dimintakan seluruh kelompok. Tapi dalam kaitannya dengan pidana itu maka hanya orang yang melakukan. Itulah yang kemudian yang bertanggung jawab terhadap perbuatan yang ia lakukan. Jadi bukan yang lain. Yaitu. Jadi ketika seseorang berbuat pidana, berbuat dosa, maka dosanya menjadi beban dia sendiri. Begitu. Ya, kalau biasanya kalau kehidupan asobiah kan mboten ngoten Bapak Ibu sekalian. Ketika seseorang itu melakukan perbuatan pidana itu yang menjadi tanggung jawabnya seluruh suku yang ada. Itu namanya kehidupan asobiah. Ya. Itu umum terjadi di Madinah ngoten niku. Ketika satu orang berbuat celak, yang diejak seluruh suku. Lho, wong kae dari suku ini perbuatannya deloken ngono kae. Nah, begitu. Jadi yang dicela itu dari suku di mana dia itu berasal. Itu. Makanya ditekankan di dalam undang-undang ini, ketika seseorang itu melakukan perbuatan pidana, dialah yang menanggung perbuatan pidana itu, bukan dibebankan kepada seluruh suku ataupun sekutu yang ada itu. Begitu. Enggak boleh kemudian mencela kepada yang lain. Begitu. Ya, yang dicela adalah yang berlaku perbuatan pidana itu. Yaitu. Begitu. Ini perubahan kehidupan baru Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena peperangan yang sering terjadi di Madinah menika karena faktor asobiah menika. Ketika seseorang melakukan perbuatan sesuatu itu dicela, akhirnya terjadi tawuran lagi, konflik lagi ngoten niku. Begitu. Nah, ini ketika seseorang melakukan perbuatan pidana, hanya satu orang yang kemudian menjadi yang terbebani hukum menika. Kemudian wa innan nasra lil madlum, dan pertolongan itu hanya diberikan kepada orang yang terzalimi. Nah, itu. Jadi kalau orang yang terzalimi baru kemudian dilakukan pertolongan. Dilakukan pertolongan, bantuan, diberikan bantuan hukum, diberikan bantuan materi dan sebagainya karena terzalimi. Tetapi ketika dia itu berbuat zalim, maka dia itu harus dihukum. Tapi ketika dia terzalimi, maka dia harus ditolong. Ditolong itu maksudnya adalah harus bersama-sama menolongnya itu secara kolektif, urunan atau memberikan jaminan apa begitu ya, sehingga kemudian dia yang terzalimi itu menjadi selamat, menjadi tertolong begitu. Ini aturan yang dibuat Rasulullah begitu luar biasa ini ya kepada penduduk Madinah menika. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, kemerdekaan jaminan harta benda. Nah, menika. Jadi jaminan harta benda ini juga dijamin menika wa inna 'alal yahudi nafaqatahum wa 'alal muslimin nafaqah. Orang Yahudi ya beban nafkah sendiri-sendiri, bagi orang muslim beban nafkah sendiri-sendiri. Wa innal yahudi yunfikuna ma'al mu'minina ma damu muharrimin. Orang-orang Yahudi bersama orang-orang mukmin juga terbebani apa? Yunfikuna, iuran untuk memberikan nafkah madamu muharibin, selama
terjadi peperangan. Ketika kota Madinah itu diserang dari pihak luar, maka semua orang-orang yang ada di Madinah itu harus merasa memiliki. Tidak hanya orang-orang mukmin saja, tetapi orang-orang Yahudi juga ikut memiliki. Ya, andil cara ikut memiliki itu apa? Yaitu memberikan nafkah, yungfikun, infak, bantuan, dana dalam rangka untuk menyokong perjuangan itu sehingga kemudian Madinah itu selamat dari berbagai macam serangan. Kenapa? Karena Madinah itu sering mendapatkan serangan. Apalagi ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tinggal wonten Madinah menika, orang-orang Quraisy yang tidak suka menika sering melakukan penyerangan, mengirim ekspedisi pasukan ke Madinah, melakukan penyerangan. Bahkan buatan aman menika kalau tidak bersatu orang-orang Madinah. Nah ini oleh sebab itu maka orang-orang Madinah seluruhnya harus bersatu untuk menangkal serangan dari berbagai kelompok yang mungkin menyerang ke Madinah. Ngoten niku. Ya alhamdulillah dengan strategi begitu berhasil Bapak Ibu meredam serangan dari kelompok-kelompok luar yang ingin mengacaukan kota Madinah. Bahkan suatu ketika ketika orang-orang Mekah menika ingin menyerang Madinah dengan kekuatan yang sangat besar. Ya bingung orang-orang Madinah itu gimana itu? Wong Madinah itu cuman penduduknya enggak terlalu banyak begitu. Ya, akhirnya apa? Salman Al-Farisi mengusulkan untuk membangun paret di sekitar kota Madinah. Jadi kota Madinah keliling dibangun paret yang dikenal dengan perang Hondak. Perang Hondak. Paret jadi benteng pakai paret menika. Jadi akhirnya apa? Selamat menika. Orang Quraisy membawa pasukannya banyak sekali dipimpin. Ngerti mau ke Madinah nggak bisa apa? Ada paret besar. Mau lewat akan masuk paret, masuk paret dipanah dari atas. Takut dia. Akhirnya mundur karena ada paret menika mundur. Takut nggak jadi masuk ke kota Madinah. Akhirnya pulang ke Mekah. Aman kota Madinah. Ini yang kemudian dikenal dengan perang Hondak. Ini strategi yang diusulkan oleh Salman Al-Farisi kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bersama-sama saling membaur. Itu membangun paret keliling kota Madinah menika kalau nggak bersatu mboten saged Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Itu butuh tenaga luar biasa menika. Nek nafsi umpamanya kota Madinah itu hanya milik orang mukmin, orang muslim saja, yang lainnya ya nggak bisa itu. Atau Madinah itu hanya milik orang Yahudi, nggak bisa. Harus sama-sama untuk mengamankan kota Madinah menika. Maka disinilah strategi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatukan masyarakat yang berbeda itu dalam rangka untuk itu ya menyelamatkan semua umat yang ada di Madinah itu. Ini termasuk politik tingkat tinggi itu ya. Betul, okay. Salah satu politik yang luar biasa menika. Ya, politik yang yang digagas oleh Rasulullah begitu luar biasa menika. Ya. Kemudian yang kelima Bapak Ibu sekalian adalah penentuan batas wilayah Madinah. Ini, wah ternyata ini pikiran Rasulullah itu sangat modern sekali ini. Beliau menentukan wilayah Madinah itu batasnya mana. Karena apa? Karena begini Bapak Ibu. Ketika terjadi pelanggaran aturan itu kan ngerti mana orang yang tinggal di Madinah dan mana orang yang tidak tinggal di Madinah. Ini kan begitu. Jadi kalau batas wilayahnya jelas kota Madinah itu mana gitu, ketika ada orang melakukan pelanggaran, kamu kan tinggal di Madinah, harus kamu begini gitu, konsekuensinya begini, itu kan jelas. Tapi kalau tidak ada batas wilayah, itu ketika akan melakukan eksekusi, melakukan penuntutan terhadap suatu pelanggaran tidak bisa. Termasuk juga ketika kita itu mau membentengi wilayah itu dari penyerangan dari kelompok-kelompok luar, kalau tidak jelas batasnya juga menjadi masalah. Maka disinilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan batas kota Madinah menika. Maka dalam piagam itu disebutkan wa inna Yasriba haramun jaufuha li ahli hadhi sahifah. Sesungguhnya Yasrib itu adalah menjadi kota haramun, kota yang haram. Jaufuha yang di dalamnya itu adalah
Maksudnya lingkup dalam kota Madinah itu adalah sebagai kota haram. Li ahli hadi Saqifah, bagi penduduk yang menyepakati perjanjian itu, yaitu yang disebut dengan Saqifatul Madinah. Yaitu. Sehingga kemudian ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwasanya kota ini Yasrib ini adalah kota haram, maksudnya kota haram menika tidak boleh kok penduduknya saling sengketa. Jadi kalau ada konflik haram, tidak boleh, apalagi kok konflik senjata. Main hakim sendiri haram. Ya, ngoten niku. Dari dengan hukum begitu itu, ya hukumnya agak keras ini. Dinyatakan sebagai haram menika, nggak ada yang berani orang melakukan pelanggaran pidana. Berkonflik, ya. Yang selama ini ada orang konflik begitu saling bunuh-bunuhan, orang dibiarkan begitu saja nggak ada sanksi. Ya, akhirnya menjadi chaos, kacau. Ketika Rasulullah SAW menyatakan bahwa Yasrib itu sebagai kota haram, maka semuanya aman, terjamin. Orang yang hidup di Madinah terjamin secara konstitusi, secara undang-undang, semua masyarakat saling menyokong untuk itu. Nggak boleh untuk saling melakukan pelanggaran pidana terhadap satu dengan yang lain. Nah ini Bapak Ibu sekalian, ini luar biasa ini ya. Jadi penetapan batas wilayah, kemudian juga menetapkan kota Madinah itu sebagai kota haram, ya, yang tidak boleh untuk digunakan sebagai ajang konflik, ya, peperangan antara satu dengan yang lain. Kemudian yang keenam adalah prinsip bela negara. Wah ini Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah SAW menetapkan kepada seluruh penduduk Madinah itu untuk saling bahu-membahu membela Madinah menika, bela negara. Jadi bela negara bukan sekarang saja Bapak Ibu sekalian. Rasulullah sudah menetapkan itu. Makanya kalau kita ikut bela negara itu, ya itu merupakan sunnah aja itu. Merupakan sunnah. Karena Rasul SAW ya pada zaman itu sudah menetapkan kepada penduduk Madinah itu untuk kemudian ikut bahu-membahu dalam rangka untuk membela Madinah. Begitu. Jadi sebagai contoh ini, ya. Wa inna bainakumun nasra ala man dahama Yasrib. Ya, teksnya ngoten. Wa inna bainakum, dan sesungguhnya di antara mereka, maksudnya di antara orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, orang-orang Muslim atau penduduk Yasrib seluruhnya, kota Madinah menika adalah an-nasru, saling bahu-membahu, saling menolong, ala man dahama Yasriba, ketika ada orang yang menyerang kota Yasrib. Saling bahu-membahu. Ini bela negara betul ini. Ya, ada orang yang siap sedia berjihad menjadi mujahid, menjadi tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang menyumbangkan harta bendanya, membantu dan seterusnya itu dalam rangka untuk membela kepentingan tanah Madinah menika. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian adalah prinsip otoritas sebagai tempat penyelesaian masalah. Kalau selama ini nggak ada Bapak Ibu sekalian, sebelum Rasulullah itu datang nggak ada. Ketika orang berkonflik itu nggak ada siapa yang menyelesaikan konflik itu, sehingga konflik itu berlarut-larut. Maka disinilah Rasulullah SAW menyatakan, ketika terjadi konflik, terjadi khilaf, terjadi perbedaan, maka saya akan yang menyelesaikan saya, kata Rasulullah. Ini dalam aturan ini adalah ini disebutkan ya. Wa innahu makana baina ahli hadi Saqifah man hadatsa wastajara yukhafu fasadu fa inna maraddahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya terjadi di antara penduduk Madinah yang sepakat terhadap undang-undang ini, ya terjadi satu peristiwa konflik pertengkaran, maka kemudian itu dikembalikan kepada aturan Allah dan kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki otoritas untuk menyelesaikan konflik yang terjadi itu. Jadi ada satu lembaga yang diciptakan untuk menyelesaikan konflik. Jadi konflik itu tidak dibiarkan berlarut-larut. Ya, kehidupan sosial kenegaraan itu kan begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak orang yang tidak puas begitu, sehingga terjadi konflik dan seterusnya itu kan kalau tidak diselesaikan kan membahayakan gitu.
Maka disinilah ada suatu lembaga. Dan Rasulullah SAW menciptakan lembaga yang memiliki otoritas untuk menyelesaikan konflik-konflik yang terjadi itu, sehingga kemudian banyak kasus-kasus yang terjadi, ya, ketika ada berbagai macam konflik, baik dari konflik yang kecil sekalipun, konflik rumah tangga, konflik kehidupan sosial terkait dengan harta ataupun yang lainnya, itu diadukan oleh Rasul kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengadili konflik yang terjadi itu, ditetapkan, didengarkan oleh Rasulullah, kemudian diadili begitu, dan siapa yang berhak ini dan siapa yang tidak, dan seterusnya. Itu ada pengadilan yang semacam itu, Bapak Ibu, dalam rangka untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Madinah itu. Nah, inilah Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita baca Sahifatul Madinah, peninggalan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu begitu luar biasa, ya dalam kaitannya dengan pengaturan kehidupan sosial, kemasyarakatan, politik dan lain sebagainya, itu sedemikian rupa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh kepada kita bersama. Dan satu hal, Bapak Ibu sekalian, ini menjadi teladan bagi kita. Artinya bahwa segala sesuatu masalah kehidupan masyarakat itu ya banyak masalah gitu, Bapak Ibu. Rumah tangga ya banyak masalah kemasyarakatan ya banyak masalah, apalagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tetapi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu memiliki satu sikap yang patut kita contoh, yaitu beliau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memiliki satu sikap teladan yang begitu luar biasa, wise, bijaksana di dalam mengambil segala keputusan yang ada, tidak gerusa-gerusu, begitu. Jadi beliau memetakan persoalan, melihat persoalan, kemudian ditangani secara terencana, diatur sedemikian rupa. Nah, inilah yang mungkin bisa menjadi teladan bagi kita bersama. Dan satu hal bagi kita, Bapak Ibu sekalian, ya, dalam kaitannya dengan kehidupan sosial, yaitu ini barangkali doa yang tadi yang diajarkan oleh Allah kepada kita itu tadi itu penting bagi kita, ya. Sok sering kita kecewa, sok sering kita gundah, sok sering kita benci, marah dan sebagainya, itu kan wajar, gitu. Tetapi hal itu jangan sampai kemudian menjadi berlarut-larut di dalam diri kita. Oleh sebab itu kita banyak berdoa, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian yang saya sampaikan. Ada kekhilafan mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kajian Bapak Gus Mufanto. Infak pada hari ini mendapat Rp858.000. Buat amal usaha Muhammadiyah yang ada senada kalian itu mengajukan proposal surat apa nggih? ini yang nanti wadah Di mana? wong-wong sing iman ditut buleni masyarakat Nggih. tak susulake kan Nggih. kulo ingin bima tak apa nggih Betul. ora berkata kurang kami yang menyatakan